Salam, senang berjumpa lagi dengan semua sahabat, semua saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus tentunya. Salam sehat, renungan kita atau saat teduh sejenak, sate enak episode yang ke-67. Kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 1. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Satu bagian firman Tuhan yang menyenangkan hati dan yang sangat familiar dengan semua kita tanpa kecuali, baik tua, muda, besar, kecil. Semua pasti telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, satu kebenaran yang sangat menyenangkan hati kita. Namun hari ini kembali kita akan belajar bagian-bagian dari firman Tuhan ini yang tentu ketika kita kaji, ketika kita terus mempelajarinya, dia seperti mata air yang tidak ada habisnya untuk memberkati hidup kita. Hari ini tema kita ialah dua jalan hidup. Ya, tentulah dari pembacaan ini kita bisa melihat dua jalan hidup yang dimaksudkan adalah orang yang diberkati, itu yang pertama, tetapi kemudian orang yang sebaliknya tidak diberkati, atau dengan kata lain, tanda kutip, orang yang terkutuk. Ya, yang kita akan renungkan dari bagian firman Tuhan ini ialah siapa orang yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Kemudian seperti apa orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, siapa orang yang dikutuk Tuhan, tanda kutip, dan seperti apa orang yang dikutuk Tuhan itu. Nah, kita akan coba melihat pelajaran dari kitab Mazmur pasal 1 yang disebut dengan pasal berbahagia. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini sangat menarik hati kita karena di dalamnya kita bisa belajar. Ya, ternyata yang pertama, poin yang pertama yang kita bisa belajar, orang yang diberkati itu dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Saudara perhatikan, memang dalam bahasa Indonesia atau gramatikal bahasa Indonesia memang kurang terlihat jelas, tetapi kalau kita melihat dalam gramatikal bahasa asli Alkitab, maka kita akan tahu bahwa orang yang diberkati itu adalah seseorang yang tertentu.
Mengapa saya katakan tertentu? Karena dalam bahasa aslinya ada definite artikel atau awalan penentu dari subjek. Ya. Jadi seseorang. Jadi tidak semua saudara diberkati, ya. Tapi seseorang tertentu, ya. Nah, kalau kita memperhatikan sesungguhnya pasal 1 orang yang diberkati ini menjadi tema dari pasal 1 tetapi sekaligus juga tema kitab Mazmur, ya. Dan ini ingin menjelaskan bagaimana supaya hidup kita atau seseorang yang tertentu itu diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, Mazmur pasal 1 ini tentu menjadi landasan kehidupan orang percaya, tetapi sekaligus juga kalau boleh saya katakan menjadi cita-cita setiap orang tanpa kecuali. Meskipun sekali lagi saya mau katakan, tidak semua orang diberkati, tetapi adalah orang yang tertentu. Kita akan perhatikan. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada dua kata berkat yang dipakai, ya. Yang pertama yang sangat umum, ya, kalau kita seringkali, dan ini juga sudah menjadi kalimat yang umum atau kata yang umum, barak, ya. Ya, atau seringkali di jalan-jalan kita menemukan warung-warung tenda namanya barokah, berkat, dan seterusnya. Ini kata yang pertama. Dalam Alkitab disebut barak. Kemudian kata yang ada dalam pembacaan kita itulah kata asar, asere, ya. Nah, kata barak itu dipakai untuk seseorang yang diberkati Tuhan yang sesungguhnya dia tidak layak. Dan kata berkat yang diambil dari kata barak ini sama dengan istilah yang sangat mendasar dalam kekristenan kita, itulah kata anugerah atau kasih karunia. Jadi bukan karena ada sesuatu di dalam diri saya atau di dalam diri saudara, maka saudara diberkati. Bahkan kata anugerah itu adalah kata yang sangat familiar dengan kita untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk diberkati. Itu kata yang pertama. Tetapi kata yang kedua itu kata asar, dalam kalimat ini asere, ya, dipakai untuk seseorang yang diberkati karena dia telah melakukan sesuatu. Kalau boleh saya ganti istilah, itu satu prestasi, satu pahala. Itulah sebenarnya kata asere dalam pasal 1 ayat 1 kitab Mazmur yang kita sedang selidiki. Nah, sekarang kita lihat. Khususnya kita tidak bicara tentang kata barak, tetapi kata asar atau asere, ya. Orang yang diberkati yang tertentu itu ternyata alasan yang pertama karena seseorang itu betul-betul menaruh percaya tanpa sedikit pun keraguan kepada Tuhan. Perhatikan. Ini sebabnya. Mengapa tertentu? Ya, karena banyak orang, tetapi belum tentu semua orang bisa percaya tanpa sedikit pun ragu kepada Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Mazmur pasal 2 ayat 12. Dan saudara lihat nanti dalam PPT ada ayat-ayat yang saya cantumkan di sana. Itu yang pertama. Orang yang diberkati, ya, adalah orang yang dikatakan yang kedua, orang yang menempatkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, ini yang kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, bisa juga kita membaca dalam Mazmur pasal 119 yang disebut dengan Mazmur Taurat. Yang ketiga, orang yang diberkati dalam kata asar atau asere ini adalah orang yang berbelas kasihan atau yang punya kemurahan dalam menolong orang-orang tertindas, orang lemah, orang miskin, anak yatim piatu, janda, dan sebagainya. Kita bisa perhatikan dalam pasal 41 ayat 2. Yang berikut, orang yang diberkati
dalam prestasi-prestasi tertentu adalah orang yang tidak terlibat dalam perbuatan jahat. Itu kita bisa lihat. Dengan demikian saudara, maka kita tidak boleh bersembunyi di bawah slogan atau kalimat-kalimat atau prinsip-prinsip yang sesungguhnya tidak alkitabiah, bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu berbuat sesuatu, tidak perlu memiliki prestasi, tidak perlu ini dan sebagainya, karena berkat Tuhan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Sesungguhnya kebenaran ini sungguh bertentangan dengan apa yang kita baca hari ini. Di satu sisi iya, tapi pada sisi yang lain, ketika kita sudah diberkati layak atau tidak layak, maka seharusnya harus bertambah berkat dalam hidup kita, karena prestasi-prestasi kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan. Ini yang sangat penting kita renungkan bersama-sama. Maka sekarang kita lihat poin yang pertama. Orang yang diberkati Tuhan, yang pertama tadi, tidak melibatkan diri dalam perbuatan jahat. Ya, dikatakan di sana tidak melibatkan diri dalam perbuatan jahat. Sebentar kita akan jelaskan. Kemudian, orang yang diberkati menurut Mazmur pasal 1 adalah orang yang menempatkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita lihat penjabarannya. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan orang jahat, dipakai istilah di sana tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya. Tahukah saudara, kata yang dipakai untuk kata tidak, ya, bukanlah sesungguhnya kata jangan yang sifatnya temporer, ya. Jangan itu punya konotasi sesuatu yang sifatnya temporer. Kalau hari ini boleh atau besok jangan, kira-kira. Tapi dipakai kata satu larangan yang mutlak. Dan itu biasanya larangan yang berasal dari Tuhan yang bersifat mutlak, dipakai kata lo. Jangan atau tidak boleh sama sekali berjalan. Ya, itu yang pertama. Tidak boleh sama sekali engkau berdiri. Tidak boleh engkau sama sekali duduk. Di mana kita tidak boleh berjalan? Di mana kita tidak boleh sama sekali berdiri? Di mana kita tidak boleh duduk sama sekali? Ya, dalam kehidupan orang berdosa. Ya, ini yang sangat tegas. Jadi kita tidak boleh berjalan sama sekali, ya, menurut jalan orang berdosa. Kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak boleh duduk sama sekali, ya, dikatakan dalam kumpulan orang berdosa. Jadi sangat jelas, ya. Kalau tadi ada dua istilah, tidak melibatkan diri dalam perbuatan jahat, itu penjelasannya. Tetapi ya, dipakai kata yang sangat kontras, ya, dengan kata tetapi, ya, atau melainkan, satu kontras yang sangat kuat, ya. Kalau kita tidak mengikuti jalan orang berdosa, maka yang kita lakukan atau yang menjadi kesukaan kita, kesukaan orang tertentu yang diberkati Tuhan itu ialah merenungkan Taurat Tuhan. Ya, ini kita lihat. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Apa yang dimaksud dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam? Sebenarnya istilah Taurat Tuhan itu bisa mencakup seluruh kitab Mazmur, tetapi juga sekaligus itu mencakup seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita. Ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam bukan berarti saudara tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tapi yang ingin dikatakan menjadikan Taurat Tuhan itu sebagai pengalaman hidup. Taurat itulah yang menjadi pedoman, patokan, guidance, kontrol dalam kehidupan kita. Mengapa bisa? Karena ada istilah kita merenungkannya.
kita mempelajarinya, kita hidup di dalam Taurat Tuhan itu. Maka kalau kita memperhatikan ini sangat kontras dengan kata lo atau tidak sama sekali. Kita tidak sedang dalam proses berjalan dalam pencobaan-pencobaan yang bisa menjatuhkan kita. Itulah jalan atau sikap hidup orang yang berdosa. Kemudian, kalau kita sudah tahu siapa orang yang diberkati itu, maka sekarang kita pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa? Wah, ini dia. Gambaran ini yang tidak mungkin kita lupa. Ya, pemazmur memakai satu bahasa gambar untuk menjelaskan seperti apa orang yang diberkati Tuhan. Dia memakai satu gambaran yang betul-betul tertanam, tertancap baik dalam setiap hati orang. Dan semua orang mengerti betul gambaran itu. Ya, dipakai gambaran apa? Pohon yang ditanam, sesungguhnya istilahnya di atas aliran air. Ya, di pinggir di mana ada air yang tidak mungkin mengering. Seperti itulah orang yang benar. Kita bisa bayangkan sebatang pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak mungkin mengalami musim kering. Kita bisa membayangkan pohon itu sesuatu yang rimbun. Kalau dia berbuah pasti buahnya juga sangat lebat. Wah, ini satu pemandangan yang indah. Ya, satu keadaan yang sangat diharapkan oleh setiap orang. Kemudian dilanjutkan. Dia bukan hanya sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air atau di atas aliran air, artinya tidak pernah kering, tetapi dikatakan dia akan berbuah pada musimnya. Ya, sesuatu yang sangat diharapkan atau dicita-citakan setiap orang yang menanam pohon itu. Kemudian, ya, tanda satu pohon itu mengalami pertumbuhan yang baik, maka dikatakan daunnya tidak akan layu. Saudara, apa yang ingin digambarkan oleh pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Sesungguhnya seperti itulah orang yang diberkati Tuhan. Ingin menjelaskan bahwa seorang yang diberkati Tuhan pasti berhasil dalam hidupnya. Berhasil dalam segala hal yang dilakukan. Oke, jadi jelas, pasti setiap orang kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih tipe atau jalan hidup orang yang diberkati. Kemudian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Satu kontras diberikan oleh pemazmur di sini. Bukan demikian orang fasik. Saudara tahu orang fasik, sesungguhnya mereka adalah orang yang tahu kebenaran. Sesungguhnya mereka adalah orang yang juga memiliki Taurat Tuhan. Ya, tetapi mereka menolak untuk tunduk dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki hubungan dengan sumber pengetahuan itu. Maka dikatakan merekalah orang fasik. Ya. Kalau kita memperhatikan, ya, istilah untuk orang fasik lebih singkat, lebih simpel, dituliskan oleh pemazmur, dikatakan mereka seperti sekam. Wah, ini sangat kontras. Kalau kita bayangkan sebatang pohon yang subur, yang berbuah, yang ya hijau, yang daunnya hijau. Kemudian sekarang kita bayangkan sekam. Apa yang ingin dikatakan? Sekam karena dia tidak memiliki bobot, kemudian tidak memiliki berat, maka dia sangat mudah dihembuskan oleh angin. Artinya, orang yang fasik, orang yang tidak diberkati atau orang yang terkutuk adalah orang yang sama sekali tidak memiliki bobot karena tidak tunduk kepada sumber kehidupan. Itu yang kita lihat. Kemudian, dikatakan di dalam pembacaan itu,
tidak akan tahan dalam penghakiman. Sesungguhnya istilah yang lebih tepat, tidak bangkit dalam penghakiman. Ya, jadi kalau kita lihat pemazmur ini sesungguhnya bicara tentang present pada waktu kekinian, tetapi juga dia bicara sesuatu yang akan datang. Ya, tidak bangkit dalam penghakiman. Kemudian tidak bangkit dalam kumpulan orang benar. Dua kalimat ini bisa memiliki pengertian kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita memperhatikan bagian itu, ya, dikatakan dengan jelas, ya, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin, sama sekali, ya pakai kata lo, ya, tidak bangkit dalam penghakiman, sama sekali tidak akan bangkit dalam perkumpulan orang benar. Yang terakhir, kedua jalan hidup dari dua jenis manusia ini ada dalam penilaian Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa yang ini dikatakan? Inilah penilaian Tuhan yang akhir, sebab Tuhan selalu mengetahui jalan-jalan orang benar. Dan yang ingin dikatakan jalan-jalan orang benar itu adalah jalan-jalan yang diberkati menuju berkat yang sesungguhnya. Itu yang kita lihat. Tetapi jalan hidup orang fasik, ya, sedang binasa sekarang, tapi juga sedang menuju kebinasaan future pada yang akan datang, masa yang akan datang. Saudara, dengan demikian maka sangat jelas, ya, untuk kita hari ini tentu setiap orang, ya, ini menjadi kalimat penutup dalam renungan singkat atau saat teduh sejenak, ya. Setiap orang diperhadapkan kepada pilihan. Ingin menjadi orang yang diberkati atau sebaliknya. Dan melalui renungan firman Tuhan ini, tentukan pilihanmu. Diberkati hari ini, diberkati besok, menuju berkat yang abadi, yang kekal, atau dibinasakan hari ini dalam segala bentuk kesusahan, dalam kesusahan menuju kebinasaan yang kekal. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menolong semua saudara sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Yesus memberkati kita semua. Salam.